Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi di acara Sekolah Minggu GKI Muntilan. Nah, gimana kabar adik-adik pagi hari ini? Tentu kita semua sukacita. Mister sukacita nggak? Sukacita, iya. Amin, kita semua sukacita. Yuk kita mulai Sekolah Minggu kita pada pagi hari ini dengan kita sama-sama menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Bu Mariana. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Iya, Cik Yani. Iya, Mister. Sebelum kita melanjutkan kebaktian kita, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Yuk. Ya, Silakan. mari anak-anak, sebelum kita melanjutkan kebaktian kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, walaupun kami tidak bisa bertemu dengan teman-teman kami di sekolah minggu, tapi kami sungguh bersyukur buat hari ini. Kami boleh kembali beribadah secara online. Kami mohon berkat Tuhan sertai kami, agar kami boleh beribadah dengan baik dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Iya, Cik Yani. Mister, di tengah suasana kayak gini ini, Iya, kan mesti awalnya kita merasa nggak enak ya. betul sekali. Sangat tidak enak, Cik Yani. Sangat tidak enak. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan ya, Mister? Ya, seharusnya kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, Bersyukur, berserah. ya. Berserah. Dan yang lebih penting mungkin kita harus selalu berdoa mengandalkan Tuhan, Cik Yani. Betul, Mister. Betul anak-anak. Di tengah situasi yang nggak nyaman, mari kita sama-sama tetap berdoa. Ya, Iya. tetap berdoa sama Tuhan. Tetap kita setia dan kita taat sama Tuhan. Yuk kita nyatakan keinginan kita untuk kita berdoa, setia, dan taat sama Tuhan dengan kita sama-sama menyanyikan lagu Berdoa Terus Sampai Tuhan Datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang, berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Setia, setia terus sampai Tuhan datang. Setia terus sampai Tuhan datang. Setia, 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 haleluya. Setia terus sampai Tuhan datang. Taat terus sampai Tuhan datang. Taat terus sampai Tuhan datang. Yuk kita taat. Taat, 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 haleluya. Taat terus sampai Tuhan datang. Berdoa, berdoa terus sampai Tuhan datang. Yuk berdoa, berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Setia, setia terus sampai Tuhan datang. Setia terus sampai Tuhan datang. Setia, 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 haleluya. Setia terus sampai Tuhan datang. Ku taat, taat terus sampai Tuhan datang. Ku taat terus sampai Tuhan datang.
taat, ku taat, ku taat, ku taat, haleluya. Taat sampai Tuhan datang. Iya, Cik Yani, tentunya anak-anak di sekolah minggu sudah berdoa, setia dan taat. Iya, betul. Tentunya taat untuk mendengarkan firman Tuhan. Betul, Mister. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan pujian apa, Cik Yani? Ku mau cinta Yesus. Iya. Mari kita nyanyikan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. pakailah sesuai dengan Pakailah sesuai dengan rencanamu. pakailah sesuai dengan Pakailah sesuai dengan rencanamu. Baik, adik-adik, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Silahkan Pak Eko. Terima kasih Cik Yani, Mister, untuk pujian-pujian yang diberikan buat kami semua. Halo anak-anak yang dikasih Tuhan, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk, kalau sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa, kita minta pertolongan Tuhan agar Roh Kudus memampukan kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Yuk, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami ucap syukur dan terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Meskipun di dalam suasana pandemi COVID-19, kami tetap bisa beribadah Tuhan, walaupun di rumah. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kami, memberkati setiap kami Tuhan. Terlebih Tuhan, kami bersama-sama akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Urapilah setiap kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sebelum Pak Eko bercerita, Pak Eko akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini mungkin sudah sangat kita hafal, terlebih anak-anak sekolah minggu pasti semuanya bisa. Alkitab ada seorang tokoh yang dia juga seorang yang taat, bahkan setia sampai akhir hidupnya. Yuk kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Yuk kita akan sama-sama buka Alkitab kita, diambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Nanti disambung Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-54 sampai 60. Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia, orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang menolong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti seorang malaikat. Dilanjutkan pasal 7 ayat 54 sampai 60. Stefanus dibunuh Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan getakan gigi. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga sentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Anak-anak yang dikasih Tuhan, di dalam bacaan tadi kita bisa melihat
ada seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, namanya Stefanus. Ia adalah salah satu dari 7 orang diaken yang dipilih oleh para rasul. Diaken ini adalah orang-orang yang dipilih untuk melayani jemaat. Kalau di tempat kita, di gereja kita, itu seperti para majelis di gereja kita. Nah, Stefanus ini dipilih untuk jadi diaken dan dia melayani para janda. Stefanus seorang yang penuh iman, puasa, dikaruniai Roh Kudus, bahkan ia melakukan banyak mukjizat sehingga banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Namun ternyata tidak semua orang menyukai Stefanus. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab ada orang-orang libertini yang sangat membenci Stefanus, sangat membencinya, dan mereka bersekongkol untuk melawan dia. Saking bencinya, karena sangat bencinya, mereka menggunakan berbagai cara untuk menyingkirkan Stefanus. Stefanus dibawa ke mahkamah agama dengan tuduhan bahwa ia menghujat Musa, ia menghujat Allah. Sehingga dengan alasan ini Stefanus dibawa ke mahkamah agama. Dan di sana orang-orang ini telah menyiapkan saksi-saksi palsu yang mendakwa Stefanus agar Stefanus bisa dihukum, agar Stefanus bisa disingkirkan. Pada saat diadili, banyak orang melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Stefanus dapat menjawab segala tuduhan yang diberikan, yang ditimpakan kepadanya. Stefanus dapat menjawab semuanya itu dengan penuh hikmat dan keberanian. Ia juga mengatakan bahwa ia melihat Tuhan, dan Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ketika Stefanus menekan ini, orang-orang yang benci Stefanus tambah benci. Mereka semakin benci, dan itu membuat marah. Dan sebab itu Stefanus dibawa keluar, Stefanus dibawa diseret. Dan apa yang mereka lakukan terhadap Stefanus? Mari kita lihat apa yang dilakukan orang-orang ini terhadap Stefanus. Lihat apa yang mereka lakukan terhadap Stefanus. Stefanus dilempari batu. Mereka sangat kejam. Lihat betapa kejamnya mereka terhadap Stefanus. Stefanus dilempari batu. Apa dia juga mau melemparinya dari batu? Apa juga melemparinya seperti orang-orang itu yang melempari Stefanus dengan batu? Tapi apa yang dilakukan Stefanus? Apa yang dilakukan Stefanus ketika dia dilempari batu? Ia berdoa kepada Tuhan. Ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Apa yang dikatakannya? Tuhan, jangan tanggungan dosa ini pada mereka. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Stefanus mati. Stefanus taat. Stefanus setia sampai akhir hidupnya karena kekejaman mereka. Tapi apa yang dilakukan Stefanus? Ia berdoa pada orang-orang yang telah menganiaya. Tuhan, jangan tanggungan dosa ini buat mereka. Itulah yang dilakukan Stefanus. Stefanus dia taat sama Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Bapak Stefanus taat dan setia sampai mati, sampai akhir hidupnya. Tuhan juga mengingat kita untuk tetap taat dan setia kepadanya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus taat. Kita harus juga setia pada Tuhan. Taat kepada orang tua, taat kepada guru sekolah minggu, taat kepada Tuhan. Kita lakukan dengan mengasihi, saling menolong, saling mengampuni.
taat kepada orang tua, kita selalu mendengarkan nasihatnya, kita membantunya, kita hormat pada orang tua. Taat kepada guru sekolah minggu, kita selalu mendengarkan ketika guru bercerita, ketika guru mengajar, kita selalu taat. Itulah yang harusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita belajar dari Stefanus. Dia taat, dia setia sampai akhir hidupnya. Dan biarlah firman ini menguatkan kita, menolong kita untuk senantiasa taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, sebelum mengakhiri renungan ini, Pak Eko mau membagikan ayat hafalan buat anak-anak semua yang diambil dari Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Amsal 3 ayat yang kelima yang mengatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari kita sama-sama belajar untuk percaya kepada Tuhan dan taat sampai di akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman yang Kau berikan kepada kami Tuhan, yang menguatkan kami untuk kami belajar taat setia kepada Engkau Tuhan, seperti Stefanus yang taat dan setia pada Engkau sampai akhir hidupnya. Ajar kami Tuhan untuk dapat meneladani kehidupan Stefanus di dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk kami taat kepada Engkau ya Tuhan, taat kepada orang tua kami, dan taat kepada para guru. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa menolong kami untuk kami menjadi anak-anak yang taat Tuhan. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami juga percaya Tuhan bahwa akan menolong kami, menyertai kehidupan kami Tuhan, di dalam kami melewati hari-hari ini Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang ada dalam kelemahan, mereka yang ada dalam keadaan sakit Tuhan, kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami teringat akan teman kami Pascal yang masih dalam pemulihan kesehatan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, menyertai proses pemulihannya. Terima kasih Tuhan, kami mengusahakan kehidupan kami hanya dalam kekuasaan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali kepada Cigiani dan Mister. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Eko firman Tuhannya. Nah, anak-anak, saat ini kita akan mengakhiri ibadah online kita hari ini. Kita akan menutup dengan pujian Jalan Serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, jalan Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Mari cepat jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Baik adik-adik, dengan demikian selesai acara sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kita pujikan boleh menyukakan hati Tuhan, dan apa yang kita dengarkan boleh kita pegang dalam kehidupan kita.
Baik, sampai ketemu minggu depan. Dadah.